Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Salama tasliman katsira. Ma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna at-tuqa wa khasyatan fika ya rabbal alamin. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita terhadap 4 kaidah berkaitan untuk memahami kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah tadi kita sudah mengenal dan membaca doa-doa yang tulus dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau menginginkan untuk membacanya agar menjadi orang-orang yang berkah, kemudian menginginkan pembacanya menjadi orang yang bahagia dengan mempraktekkan 3 tanda kebahagiaan. Yang pertama tadi apa? Ketika mendapatkan sesuatu dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar. Kemudian ketika dia melakukan satu kesalahan, satu dosa, dia beristighfar. Karena 3 hal ini yang menjadikan kehidupan seorang menjadi satu kebahagiaan. Baik. Lanjutkan. Fadhal. i'lam arsyadakallahu bi ta'atihi anna al-hanifiyyah millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahhab melanjutkan i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Sekali lagi kebiasaan dari Syekh Muhammad bin Wahhab, dia senantiasa berdoa untuk pembacanya. Di dalam usul tsalatsah apa beliau mengatakan? I'lam rahimakallah. Baik. Sekarang disebutkan i'lam arsyadakallah. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu li ta'atih, untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ar-rusyd di sini maknanya adalah petunjuk. Petunjuk ini adalah petunjuk yang bisa diberikan manusia kepada manusia. Karena taufik terbagi menjadi 2. Yang pertama, hidayatut taufiq, dan kedua hidayatul rusyd, hidayah petunjuk. Kalau hidayatul taufik itu hanya datang dari Allah, maka hidayatul rusyd bisa diberikan dari manusia ke manusia yang lain, dari makhluk ke makhluk yang lain. Contoh hidayatul rusyd ini apa? Ya, sebab kalau kita ibaratkan sebagai seorang penunjuk jalan, ketika ada yang bertanya, tunjukkan aku jalan ke masjid Abu Darda misalnya. Maka ketika kita memberikan petunjuk kepada orang tersebut, ini maksudnya adalah memberikan hidayatul rusyd. Hidayah yang dalam bentuk petunjuk. Berbeda dengan hidayatul taufiq. Hidayah taufik tidak ada yang bisa melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka taufik tidak diminta melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan engkau petunjuk jalan, mudah-mudahan engkau terbuka jalanmu untuk berbuat ketaatan. Annal hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Ketahuilah bahwasannya al-hanifiyah. Apa hanifiyah? Ajaran millata Ibrahim, ajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam, apa? At-tauhid, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Yang akan kita bahas di sini adalah makna dari al-hanifiyah. Al-hanifiyah dalam bahasa Arab bermakna kecondongan. Hakikat dari al-hanifiyah ini bukan hanya sekedar ajaran begitu saja. Kemudian kita akan melihat mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an senantiasa
memerintahkan bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Nih, yang tadi antum baca. Apa antum baca tadi? Di zikir petang. Hah? Amsayna? Hah? Ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millah. Apa millah? Ajaran. Kecondongan pada satu ajaran. Ini maknanya millah. Millah itu satu kecondongan. Ini sudah kita hapus. Kita akan membahas sedikit masalah dari Al-Hanifiyah. Hakikat dari apa itu Al-Hanifiyah. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menjadi dalil mengapa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah mengikuti Nabi Ibrahim. Salah satunya apa? Dikarenakan keteguhan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa, ini hanif. Wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'ami. Ini pujian-pujian yang disiapkan atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang afdaliyah atau keutamaan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, beliau adalah satu umat. Walaupun beliau satu orang, beliau dikatakan satu umat dikarenakan beliau adalah imam. Ummatan qanitan, yang taat. Qanitan lillahi hanifa. Apa makna hanif di sini? Hanif adalah kecondongan pada sesuatu. Kalau makna hanif dalam kalimat hanifan muslima artinya Nabi Ibrahim condong dari kesyirikan menuju tauhid. Tayyib. Al-Hanifiyah. Kecondongan dari syirik ke tauhid. Mengapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim? Karena salah satunya karena Nabi Ibrahim adalah hanifa yang mencondongkan dirinya dari syirik menuju ke tauhid. Disebutkan setelah ayat hanifan muslimah walam yaku minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kesyirikan. Karena hal-hal inilah, keutamaan-keutamaan inilah Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejaknya, ajarannya Nabi Ibrahim. Apa jejaknya? Tauhid. Antum semua sudah tahu bahwasannya dakwah dari Rasul satu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami sudah utus pada setiap kaum ini satu utusan. Apa tujuannya? An i'budullah wajtanibut taghut. Inilah yang diangkat oleh Nabi Ibrahim dan dipuji di dalam Al-Quran. Maka Hanif di sini orang yang condong hatinya. Ya, kalau antum pernah mengenal Ustadzuna Armen rahimahullah, beliau punya satu judul buku dan judul kajian apa? Untukmu yang berjiwa Hanif. Apa maksudnya itu? Anda dengar sedikit intermezzo. Penulisan buku ini, antum tahu kisahnya? Ini hakikatnya penulisan beliau ini rahimahullah untuk salah seorang jamaah yang dahulu di Masjid Al-Madinah. Itu sudah lahir ya. Masjid Al-Madinah. Anda sudah kenal ya? Masjid Al-Madinah di Marpoyan. Ya. Dulu Masjid Al-Madinah itu beliau sudah punya kajian rutin. Ya. Jadi pernah beliau mengenal satu jamaah yang memegang kuat sunnah, kajian rutin. Tapi qadarullah karena satu dan lain hal orang ini terfitnah dengan dunia. Artinya beliau sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan yang lain-lain. Sehingga Ustadzuna merasa kehilangan orang ini. Maka ketika dihubungi, beliau tidak memiliki kontaknya dan sebagainya. Akhirnya beliau memilih untuk menuliskan satu risalah. Untukmu yang berjiwa hanif, untukmu yang memiliki kecondongan kepada kebaikan
namun lari dan dijauhkan oleh dunia. Antum lihat di kajian beliau atau di kitab-kitab beliau di dalam untuk berjiwa hanif ini banyak nasihat-nasihat yang menyentuh tentang keistiqomahan. Kalau antum begini. Nah, ini maksud dengan hanif di sini, yang berjiwa hanif, jiwanya ini punya kecondongan kepada kebaikan dan jauh dari keburukan. Ini maksudnya hanif. Nah, yang dimaksud dengan hanifah Nabi Ibrahim ini hanif salah satu sifatnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dia condong kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kecondongan inilah, yakni kepada tauhid inilah yang menjadi inti dakwah para rasul, kemudian diperintahkanlah seluruh manusia jami'an nas wa khalaqahum laha, diperintahkan seluruh manusia untuk an ta'budallaha mukhlishan lahuddin tadi. Kemudian apa? Wa khalaqahum laha. Inti dari penciptaan mereka adalah ini tadi, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguhnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Lihat, antum harus memanakan, antum harus paham. Selain antum harus paham bahasa Arab, kita harus paham juga diksi-diksi yang ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Abidah, apa makna abidah? Kalau dalam bahasa Indonesia, nyembah, sah, menyembah sesuatu, atau kalau abdun, hamba pada sesuatu yang disembah. Kemudian kalau kita lihat makna secara istilahinya, makna dari abida atau ma'bud, maka intinya dari kata abida ini adalah mengibadati. Kalau kita hanya menerjemahkan abida dengan makna menyembah, apakah sempurna? Sempurna? Sempurnakah makna abida ini dengan illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembahku? La. Sempurna? Apa yang kosong di situ? Menyembah banyak modelnya. Ada satu isyarat di dalamnya bahwa keikhlasan kita itu harus ditemani dengan ilmu. Liya'buduni, untuk mengibadahiku. Ibadah ini tidak diajarkan melainkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya dikatakan menyembah, orang Buddha menyembah, sembahyang, itu istilah-istilah non muslim kan? Nah, mereka istilah-istilah menyembah itu sama. Maka dibedakan maknaan dari illa liya'buduni, dibedakan dengan makna istilahnya. Apa itu maksud dari menyembah ini? Maksudnya adalah beribadah dengan segala bentuk macam ibadah hanya untuk Allah. Illa liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian hakikat dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diperintahkan untuknya Nabi Muhammad SAW mengikutinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerukan kepada umatnya agar mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mengapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang penyebutan Nabi Ibrahim dan memerintahkan Rasulullah untuk mengikuti ajarannya? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah Nabi Ibrahim adalah nenek moyang kaum Quraisy, Nasrani dan Yahudi. Nah, bagaimana pembagiannya itu? Yang Quraisy dari pihak mana? Ismail atau Ishak? Ismail ini keturunannya jadilah kaum Quraisy. Yahudi dan Nasrani dari pihak Nasara, yakni Bani Israel. Itu Nabi Ishak itu sampai ke bawahnya orang Yahudi. Karenanya orang-orang Yahudi mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tahu persis bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Apa dalilnya? Dalam juz 2 Al-Baqarah, anda sudah hafal?
Dua tuh halaman sini ya. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Dapat. Kama ya'rifuna abna'ahum. Apa yang menyebabkannya? Karena mereka iri hati ketika Nabi itu tidak lagi dari Bani Israel. Bani Israel, nabi-nabi itu rata-rata dari Bani Israel. Ketika muncul seorang nabi bukan dari Bani Israel, mereka mulai cemburu. Nabi dari mana pula ini lagi? Biasanya dari kami. Kan gitulah istilahnya. Atau kalau istilah sekarang ini dari apa ya? Dari golongan mana nih? Biasanya dari kami yuk. Kementerian Agama bisa dari kami, kok tiba-tiba dari yang lain? Istilahnya begitulah. Ini Nabi alaihissalam. Ketika seluruh nabi-nabi itu rata-rata dari Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya, tiba-tiba muncul seorang nabi bukan dari Bani Israel, tapi dari pihaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maka disitulah timbul kecemburuan mereka. Berapa orang Yahudi yang masuk Islam zaman Nabi? Berapa sahabat Nabi yang dulunya Yahudi? 3. Abdullah bin Salam dan 2 orang lagi. Ada satu yang tidak disebutkan. Salah satunya Abdullah bin Salam. Sah. Tayyib. Ini dari garis keturunan. Yang pertama, sebab mengapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim adalah karena itu nenek moyangnya. Nenek moyangnya. Kalau kita hari ini mendengar orang-orang kami mengikuti ajaran nenek moyang kami, harusnya nenek moyangnya kembali tuh jauh sana. Nenek moyang siapa yang mereka ajarkan? Kalau hari ini kita menyuarakan back to nature, ya, kembali ke alam atau kembali kepada keaslian natural, harusnya kembali ke mana? Pada Rasulullah. Rasulullah kembali ke mana? Pada nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kemudian alasan yang kedua adalah karena ajaran dari Nabi Ibrahim adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni menjauhi syirik dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pengungkapan terhadap hakikat dari ajaran Nabi Ibrahim. Karena kita mengetahui tadi dalam muqaddimah, dalam isi muqaddimah itu yang pertama apa? Pengajaran tentang tujuan penciptaan manusia dan hakikat dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni tauhid. Tayyib. Yang kedua, kemudian dilanjutkan oleh Syekh, beliau mengatakan wa ma khalaqtul menjelaskan hadis, menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini menjadi ayat yang paling jelas untuk orang-orang yang bertanya apa tujuan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tayyib. Tafadhal. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا لا مع الطهارة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Baik. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, kalau antum sudah tahu bahwasannya kita ini diciptakan oleh Allah untuk mengibadatinya, maka satu hal yang penting mengetahui lawannya agar tidak terjerumus pada kesalahan tersebut. Sebagaimana yang sering kita dengar, araftu syarra la li syarri lakin tawqihi. Aku mengenal atau mengetahui perkara-perkara yang buruk bukan untuk masuk ke dalamnya, lakin li tawqi, melainkan untuk menjauh darinya. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Kalau antum tahu kalau usahanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hanya untuk ibadah,
maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali harus ada tauhid di sana. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma taharah. Beliau memberikan permisalan, analogi yang begitu cerdas. Beliau permisalkan tentang hal-hal yang paling sering ditemui dan dilakukan oleh orang muslim. Kita kembali pada cerita tentang Syekh Muhammad bin Wahab tadi. Ini pentingnya kita mengetahui biografi seorang penulis. Beliau rahimahullah berdakwah kepada orang muslim atau orang musyrik. Dahulu nih, beliau menulis ini di zaman kapan? Ketika beliau berdakwah orang muslim atau musyrik? Muslim yang sudah mengibadati, ada yang mengibadati kuburan, ada yang mengibadati bebatuan. Maka permisalan pun harus yang benar-benar mereka fahami. Kalau orang-orang kafir, tentu tidak mungkin beliau mengatakan wa'alam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid, kama anna salata. Orang musyrik saya tidak tahu apa itu salat. Maka ketika beliau berdakwah dengan orang muslim yang notabene-nya mereka senantiasa melakukan salat 5 kali sehari, dipermisalkan oleh Syekh dengan hal demikian untuk mendekatkan pemikiran bahwasannya kalau saja salat tidak dinamakan salat kecuali dengan wudu dan taharah, begitu pula lah ibadah tidak dinamakan ibadah melainkan dengan tauhid. Lihat bagaimana beliau ini cerdasnya beliau. Ini dimakan kalau dalam istilah bahasa Arab itu balaghah. Mutabaqatul kalam an muqtadal hal. Keselarasan antara apa yang dibicarakan kepada keadaan audiens. Itulah. Itu yang dikatakan balaghah. Syekh Muhammad bin Wahab ini menganalogikan sesuatu dengan hal yang paling dekat dengan audiensnya. Kalau misalkan antum sedang berbicara dengan para pedagang, antum kasih permisalan dengan cara berdagang. Antum berbicara dengan seorang nelayan, antum berikan permisalan dengan apa yang dekat dengan mereka, agar apa? Agar lebih bisa dimasuki, agar lebih bisa difahami. Inilah cerdasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan la tusamma salatan illa ma taharah. Salat tidak dinamakan salat kecuali dengan taharah. Kemudian salat akan rusak ketika dimasuki oleh hadath. Kal hadathi idza dakhala fit taharah. Begitu juga dengan ibadah, ketika dimasuki oleh kotoran-kotoran kesyirikan, maka dia akan rusak. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadah afsadaha. Kalau engkau tahu bahwasanya syirik itu ketika masuk pada ibadah akan merusaknya, wa ahbatal amal, dan menghapuskan amalan thayyib. Ini akan sedikit kita perinci. Syekh Sami Al-Qusair hafizahullah memberikan satu penjelasan bahwasanya terkait dengan terkontaminasinya satu ibadah dengan kesyirikan ada empat keadaan. Silakan untuk mau catat. Yang pertama, keadaan yang pertama, ibadah dilakukan memang dari awalnya menginginkan selain Allah. Ini yang pertama. 4 keadaan yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ibadah yang terkontaminasi kesyirikan itu apa. Ada 4 keadaan. Dan ada hukumnya masing-masing. Tidak serta-merta kalau ada kesyirikan itu langsung batal, langsung mardud amalan. Tidak. Ada 4 keadaan. Yang pertama, ibadah yang seorang lakukan murni menginginkan selain Allah. Murni riya. Murni menginginkan pujian. Tidak ada yang dia inginkan melainkan dunia itu. Maka inilah yang dimaksud dengan hakikat syirik. Fahadha syirkun wal ibadatu batilah. Yang demikian ini yang memang dari awal, lihat, dari awalnya sudah memang ingin selain Allah, maka amalan ini walaupun dia sudah selesai ibadahnya, kalau dari awal dibangun dengan kesyirikan, artinya dibangun dengan menginginkan selain Allah, dengan riya, ingin memperlihatkan amalan, maka batal amalan ini sejak dari awal, tidak mendapatkan pahala.
Ini yang pertama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana aghna asy-syuraka'u minasyirki. Man 'amila 'amalan asyraka bi ma'iya ghairi. Man 'amila 'amalan asyraka bihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana aghna asy-syuraka." Aku adalah orang yang paling berlepas tangan dari segala bentuk serikat. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan, lihat, mengerjakan satu amalan yang murni asyraka fihi, mensyirikatkanku di dalamnya, ya. Ghairi, mensyirikatkan aku dengan yang lain, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan apa yang dia kerjakan, aku tinggalkan ia dengan apa yang menjadi sekutunya. Dari awal sudah ditolak. Ini yang pertama. Model yang pertama. Yang kedua, an yakuna riya tari'an 'ala al-ibadah. Riya ini atau syirik-syirik ini datang di pertengahan ibadah. Ya, ini sering nih kita rasakan. Ini yang keadaan yang kedua. Yang keadaan kedua adalah riya datang di tengah-tengah ibadah. Kita sedang sholat misalnya. Kemudian kita awalnya sholatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian timbul rasa ingin menampakkan, memperbagus sholat kita di hadapan orang. Apakah ini membatalkan? Maka di sini ada dua keadaan. Lihat. Yang pertama tadi itu, ini berbeda ya. Yang pertama yang sedang kita bahas adalah empat keadaan. Empat keadaan ketika syirik itu atau riya itu masuk dalam ibadah. Empat keadaan. Yang pertama, dari awal sudah riya. Yang kedua, riya itu datang di tengah-tengah ibadah. Nah, dan riya yang datang di tengah-tengah ibadah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah yang dia lakukan tidak ada kesinambungan antara awal dan akhirnya. Artinya bukan satu ibadah yang saling berkaitan. Apa maksudnya? Misalkan, Anda punya uang 1 juta. Kemudian Anda berikan kepada rizki misalnya 500.000. Tayyib. Ini ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian nampak sama yang lain. Nampak sama Abdurrahman, nampak sama fulan-fulan. Masya Allah, antum ngasih, Masya Allah. Antum ini dermawan begini. Timbul rasa ingin kembali dipuji. Senang dipuji itu. Kan ini sedang ibadah kita ini. Sah? Sedang beribadah, sedang bersedekah. Di tengah-tengah itu kita dapat pujian. Nah, kita dapat pujian. Kemudian, karena kita dipuji tadi, karena kita awalnya tadi memberikan kepada rezeki, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian karena sudah dipuji, kita ingin nampakkan lagi ini. Aku lagi ngasih lagi ke yang lain. Anak kasih kepada Abdurrahman misalnya. Yang kedua, riya. Apakah seluruh amalan ini ditolak? La. Yang kedua tertolak, yang pertama tetap makbul, diterima. Ini bedanya. Sama-sama ibadahnya sama atau tidak? Tapi antara sedekah satu dengan sedekah yang lainnya tidak ada kesinambungan. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah yang punya kesinambungan, keterkaitan antara awal dan akhirnya. Contohnya salat. Salat itu kan satu ibadah yang satu, sah? Antara dimulai dengan takbiratul ihram hingga salam. Ketika rakaat pertama, kita ikhlas, Allahu Akbar, betul-betul ikhlas. Tiba-tiba masuk ada orang, mulai ramai, mulai kita berbagus. Masya Allah, yang awalnya begini-begini tiba-tiba merapikan saf, kemudian menampakkan khusyuk kita. Sudah mulai, kan di tengah-tengah ibadah kan? Kita tadi di model yang kedua ya, di model ketika riya tadi masuk di tengah-tengah ibadah. Yang tadi yang pertama ibadahnya tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika dia ikhlas maka ikhlas, ketika dia tidak ikhlas maka itu ditolak. Yang kedua, model kedua, ibadahnya itu satu kesatuan. Salat tadi ini. Ketika awalnya sudah rusak, awalnya benar, maka tidak bisa ibadah ini menjadi tetap benar kalau di akhirnya sudah salah. Begini. Ketika salat, kalau awalnya benar, kemudian akhirnya salah, arti akhirnya tuh niatnya bukan lagi untuk Allah, ketika dia saling berkaitan, maka tidak bisa kita mengatakan salat kita ikhlas. Paham? Paham ya? Tadi sedekah ya. Kalau yang tidak ada keterkaitan, sedekah pertama ikhlas, sedekah kedua tidak ikhlas. Tayyib, selesai. Sekarang salat.
Salat ini kan satu kesatuan, sah? Benar, ya kan? Satu kesatuan antara takbiratul ihram sampai salam. Pada rakaat pertama kita ikhlas. Pada rakaat kedua kita masuklah riya di dalamnya. Ini ada dua keadaan lagi. Lihat cabang-cabang, ya. Anda ulangi lagi. Itu sudah mulai catat. Anda ulangi lagi. Keadaan ketika riya itu masuk di dalam ibadah ada dua. Tayyib, ini keadaannya. Yang pertama, ibadahnya tidak saling berkaitan antara awal dan akhir. Ya. Maka ibadah yang ikhlas diterima, yang tidak ikhlas tidak diterima. Tayyib. Selesai. Yang kedua, ibadah itu punya keterkaitan antara awal dan akhir. Dan untuk menghukumi ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika ibadah itu datang dan dia berusaha untuk melawannya dan dia tidak membiarkan riya itu tumbuh di hatinya, maka dia aman. Maka dia aman. Yang kedua, ketika riya itu datang dan dia nyaman dengan riya tersebut, santai-santai saja, tidak berusaha, ya kalimatnya berusaha, tidak berusaha untuk menepis riya tersebut, maka amalannya batil. Lihat, paham? Taib. Ini dua keadaan ketika ibadah itu saling berkaitan antara awal dan akhirnya. Untuk yang ibadah ketika di tengah-tengah kemudian dia berusaha untuk mencegahnya, ada dalil yang menguatkan ini, yaitu hadis Rasulullah SAW, Inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusuhum mimma lam ta'mal au tatakallam. Allah Subhanahu wa taala tajawaza an ummati, tidak melihat, atau tajawaza itu membiarkan ia berlalu, tidak mencatatnya sebagai satu kesalahan, ma hadathat bihi anfusuha, yang terbetik di hati. Ini yang pernah kita bahas dengan inti istilah lintas pikiran. Ya, sedang sholat, pada rakaat kedua ada orang masuk, insyaallah baik-baikanlah. Tiba-tiba kita ingat, oh kita ini riya. Maka kita berusaha mendorongnya, berusaha menolak riya tersebut. Nah, ini masuk dari sabda Rasulullah SAW ini, maka ibadahnya tetap ikhlas walaupun disusupi oleh riya, akan tapi karena berusaha untuk menghilangkan riya tersebut, maka amalannya aman. Malam ta'mal au tatakallam. Nah, ini maksudnya apa? Selama dia tidak mengerjakan apa yang terlintas di pikirannya dan tidak mengucap. Kalau dalam sholat, yang tadi kita misalkan terbesit pikiran untuk riya, selama dia tidak menikmati atau tidak melanjutkan ibadahnya dengan riya tadi, artinya perhatikan juga ini, ketika sholat, sholatnya kita standar saja, maksudnya sesuai dengan rukun-rukun dan semuanya. Tiba-tiba datang orang, kita nampakkan sholat khusyuk. Tiba-tiba kita ingin terbesit untuk riya. Ketika terbesit untuk riya, kita ingat pembahasan ini. Kita berusaha untuk menghilangkan riya. Artinya bukan berarti tiba-tiba kita malas-malasan lagi. Nah, bukan itu. Paham maksudnya? Paham enggak? Kita sholat, ya. Tiba-tiba terbesit untuk riya, kita baguskan. Karena kita ingat pembahasan ini, karena takut kita masuk dalam riya, kita tidak baguskan lagi. Nah, ini salah. Tetap dengan sempurna sholat kita lakukan, kan, tapi yang kita lawan apa? Perasaan riya itu tadi. Nah, ketika kita berusaha untuk melawan riya, insyaallah amalan kita aman insyaallah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusuha, yang terlintas di pikiran mereka Allah Subhanahu wa taala tidak catat sebagai amalan sampai orang tersebut mengamalkannya. Ini memberikan kita satu faedah baru lagi, yaitu apa? Ketika kita berniat untuk satu amalan, misalkan amalan buruk, terbetik di kepala kita untuk melakukan satu maksiat, maka belum terhitung maksiat sampai kita benar-benar melakukan usaha menuju kemaksiatan tersebut. Ya. Contoh, kita terpikir untuk mencelakai fulan misalnya. Sudah, itu satu niat yang buruk. Akan tapi lintasan pikiran saja, karena kita kesal sekali sama beliau. Nah, ini bocorkan bannya ini. Selama kita tidak mengerjakan itu amalan atau yang menuju ke sana, maka itu belum dicatat kesalahan.
Ya, ini untuk kesalahan ya. Kalau kebaikan beda lagi. Kebaikan niat saja kita sudah dapat pahala. Kalau keburukan selama kita belum mengerjakan amalan tersebut atau yang mengarah usaha-usaha ngarah tersebut, maka belum tercatat. Mau bocorin motornya fulan biar dia celaka begitu kan. Kalau kita sudah mulai cari-cari, mana motornya fulan nih? Mana dia parkir nih? Nah, itu sudah mulai itu. Nah, sudah lintasan pikiran tadi itu sudah dipraktekkannya dalam kenyataan. Udah mulai berusaha tuh. Mana motornya nih? Oh dapat. Mulai dia gerak situ. Mau cari paku. Nggak dapat paku. Nggak jadilah. Tuh, udah dapat tuh. Dosanya sudah dapat. Kecuali dia ingat Allah. Ini bedanya. Kalau dia ingat Allah Subhanahu wa taala dan dia takut mengerjakan keburukan kemaksiatan tadi, karena takut Allah dia dapat pahala. Yang tadinya dosa menjadi pahala. Tapi kalau bukan atas dasar takut kepada Allah, maka dia tetap ditulis keburukan kan, tapi tidak sempurna keburukan. Paham ya? Inilah salah satu keindahan Islam dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Rahim, Maha Pengasih. Nah, selama kita belum sampai kepada tujuan yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala tidak tuliskan kesalahan secara sempurna. Tapi kalau kebaikan baru terbetik saja di pikiran kita, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Itu model yang kedua. Yang ketiga, riya ini datang setelah ibadah. Yang pertama tadi awalnya memang sudah tidak ikhlas. Yang kedua, riya datang di pertengahan ibadah. Yang ketiga ini, riya ini datang setelah amal ibadah tersebut. Maka untuk hal yang begini, ibadah yang dilakukan itu sah, akan tetapi bisa menghapuskan pahalanya. Bisa menghapuskan pahalanya. Firman-Nya adalah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Lihat permisalan ini dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau batalkan amalan kalian dengan mengungkit-ungkit. Artinya ini kan setelah amalan setelah bersedekah bil manni wal adza. Kemudian jangan menyakiti orang yang sudah kita berikan sedekah tadi. Permisalannya apa kata Allah? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang berinfak yang dari awalnya memang riya. Perhatikan. Allah permisalkan, padahal ini sudah beribadah, sudah beramal. Kemudian kita ceritakan, bisa jadi sesuai dengan firman ini, amalan kita itu terhapus pahalanya seperti orang yang beramal dengan riya. Orang beramal tadi yang nomor 1 tadi, apakah dapat pahalanya? Enggak. Nah, begitulah orang yang beribadah kemudian selesai ibadah dia ungkit-ungkit, masuk di situ sum'ah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Sama aja. Orang yang sudah beribadah dengan riya dan tidak ikhlas dari awal, dengan orang yang dengan beramal ikhlas kemudian dia ceritakan setelah itu, sama aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Sama. Akan tetapi bedanya ketika orang yang sudah beribadah ini tidak mencederai kesahihan ibadahnya. Dia hanya menghapus pahala yang sudah kita lakukan. Misal, kita sholat. Kemudian setelah selesai sholat, kita menceritakan tentang amal ibadah sholat kita ini. Cerita kita ini akan menghapuskan pahala sholat kita, tapi tidak menggugurkan bahwa kita sudah sholat. Artinya tidak ada kewajiban untuk mengganti sholat tadi. Jadi kesahan sholatnya tetap ada, tapi pahala dari sholat yang sudah kita lakukan itu terhapus. Nah, ini keadaan yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah riya ini muncul di wasful ibadah, bukan pada asalnya. Begini, wasful ibadah ini cabang-cabang ibadah. Nanti saya jelaskan contohnya.
Riya ini timbul pada cabang-cabang ibadah, bukan pada asas ibadahnya. Baik. Begini, kita contohkan. Dia salat. Ini akan sedikit sama dengan poin yang kedua tadi. Dia salat dengan ikhlas. Akan tapi pada cabang-cabang ibadah tadi, dalam gerakan-gerakan sholatnya, dia ingin memperlihatkan dirinya gitu khusyuk. Ini ibadahnya ikhlas nih. Kemudian di cabang-cabang ibadah yang dia lakukan di sholat itu kan ada rukuknya, kemudian ada sujudnya, ada yang lain sebagainya. Misalkan dia menampakkan tangisnya ketika membaca satu ayat. Sengaja nih, bukan memang murni yang menampakkan tangisnya, atau ketika dia sampai pada ayat-ayat yang menceritakan tentang azab, dia memegang dadanya misalnya, seolah-olah dia masya Allah terenyuh hati, begitulah istilahnya. Ini kan bukan pada asasnya, dia ingin menampakkan pada cabang-cabang ibadah yang ada dalam sholat tadi. Maka rakaat atau sholat ibadah yang ada hal-hal ini tadi batal. Artinya apa? Rakaat nih, rakaat satu, rakaat kedua. Di rakaat kedua kita mulai muncul riya-riya ini. Dan kita tidak berusaha nih, tidak berusaha untuk menolak perasaan-perasaan tadi. Maka yang ada riaknya ini tidak didapatkan pahalanya. Akan tetapi tentang kesahihannya, kesahan atau tidak salatnya, selama dia tidak menyelisihi rukun salat, syarat salat, salat tetap sah. Tapi pahala nih yang di rakaat kedua dia tidak dapatkan. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Syekh tadi. Wa ahbatal amal, ya, wa ahbatal amal. Apa? Wa afsada, ya, astagfirullah. Wa afsada al-amal. Kemudian perkataan beliau wa ahbatal amal, dan menghapuskan amalan. Penghapusan amalan dikategorikan menjadi dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ini maksudnya adalah ahbatul amal itu apa? Menghapus seluruh amalan, ya. Yang umum adalah penghapusan seluruh amalan. Kemudian khusus penghapusan sebagian. Maksud dari penghapusan seluruh amal, misalkan penghapusan seluruh amal kebaikan apa? Penghapus seluruh amal kebaikan. Murtad. Wa man yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Orang-orang yang murtad dari agama Allah kemudian dia menjadi kafir, fa ulaik, mereka adalah orang-orang habitat a'maluhum. Amalan mereka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pada penghapusan amalan secara keseluruhan. Penghapusan amal kebaikan dengan murtad. Kemudian masuk dari penghapusan yang umum juga penghapusan amal keburukan dengan taubat. Ini yang dimaksud dengan penghapusan amal keburukan atau penghapusan secara umum. Penghapusan seluruh kebaikan dengan murtad, penghapusan seluruh keburukan dengan taubat. Dalilnya yang kedua ini adalah firman Allah Ta'ala, faulaika alladzi yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu orang-orang ini yang bertaubat tadi, Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan mereka dan kebaikan. Seperti taubat, masuk Islam, itu dihapuskan seluruh keburukannya. Ini masuk dari penghapusan amalan secara umum.
Kemudian penghapusan sebagian amalan. Contohnya sabda Rasulullah SAW, man taraka salat al-asri, tak baru salat asar nih ya, faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka amalannya semua dihapuskan. Apakah maksudnya seluruh amalan? Sama nih ayatnya tadi, yang pertama tadi, yang penghapusan amal kebaikan ini dengan murtad itu, faulaika habitat a'maluhum, faulaika habitat a'maluhum. Ingat ayatnya, faulaika habitat a'maluhum. Mereka ini orang-orang yang dihapuskan seluruh amalannya. Murtad, seluruh amal kebaikan dihapuskan. Ini masuk pada penghapusan yang global, seluruh amalan. Tapi penghapusan sebagian ini, yakni penghapusan secara khusus, yakni amal kebaikan dia dalam hari tersebut. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, faqad habita amaluhu, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan amal kebaikannya pada hari tersebut. Ay amaluhu fi dzalikal yaum. Jadi kalau meninggalkan sholat asar itu bukan seluruh amalan ya. Bukan seluruh amalan kita dihapuskan semuanya. Ya. Kan, tapi amalan kita pada hari ini, misalkan kita tinggalkan nih sholat asar hari ini, maka amalan kita hari ini dihapuskan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seluruh amalan. Ya. Kemudian pembahasan juga tentang orang-orang yang bermaksiat di kala sendiri. Sah? Allah jadikan amalannya haba'an mansura. Hancur lebur seperti gunung Tihamah. Nasallahu salam wal afiyah. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Semoga Allah selamatkan kita dari hal ini. Hal-hal yang seperti ini, maksudnya ketika amalan ini kita kerjakan, maksud di kala sendiri, nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian datang ancaman yang mengatakan akan dihapuskan amalannya kelak di hari kiamat, dihancurkan seperti gunung Tihamah. Apakah seluruh amalan? Lalu bagaimana kalau dia taubat? Yang menjadi perselisihan para ulama, apakah orang yang sudah bertaubat amalan yang lalu kembali atau tidak? Ini menjadi perselisihan para ulama. Ya. Tapi pendapat yang lebih dekat insyaallah, dan kita berharap demikian, ini satu pendapat yang berlandaskan rasa harap yang tinggi kepada Allah. Lihat para ulama ini. Mereka mengeluarkan pendapat ini dengan landasan mengharap tinggi. Artinya mereka mengharap amalan yang sudah mereka lakukan dahulu, amal kebaikan, kembali lagi setelah taubat. Nah, ini pendapat para ulama. Ada orang-orang yang mengatakan tidak lagi kembali. Mereka berlandaskan dengan apa? Ancaman. Jadi para ulama ini, ikhwan, mereka ketika memutuskan satu perkara, mereka pasti menimbang banyak hal. Terkadang kita melihat perselisihan para ulama rahimahullah rahmatan wasi'ah. Para ulama ini berpendapat seakan-akan pendapat itu kontradiksi. Satunya begini, satunya begini. Tapi ketahuilah bahwasanya para ulama ini tidaklah keluar satu ijtihad, satu pilihan fatwa dari mereka, melainkan berlandaskan ilmu dan rasa wara' mereka. Rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam permasalahan apakah ibadah yang sudah dilakukan ketika taubat kembali lagi? Ada dua pendapat. Pendapat yang satu mengatakan kembali lagi insyaallah. Pendapat ini berlandaskan rasa harap yang tinggi kepada Allah. Adapun pendapat yang mengatakan tidak kembali lagi, berlandaskan pada ancaman agar tidak bermudah-mudahan dengan maksiat. Insyaallah. Nih, semua pendapat para ulama ini dibangun dengan ilmu. Walaupun kadang kita melihatnya, kok gini pendapat ulama ini? Kok gini? Maka hendaknya kita benar-benar memahami kemuliaan para ulama. Para ulama ini tidak mengeluarkan fatwa melainkan atas dasar ilmu yang mumpuni, rasa takut, Masya Allah. Ini terkait dengan hubutul amal atau penghapusan amalan. Baik. Kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi. Beliau mengatakan, kal hadath fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Kalau tahu bahwasanya amal ibadah akan rusak karena syirik, sebagaimana salat itu rusak dikarenakan ada hadas, ya. Kalau ada hadas, salat batal atau tidak? Hah? Batal, sah. Ini permisalan yang luar biasa juga. Ibadah ini salat, kalau hadasnya ini datang di tengah-tengah salat, datang di tengah-tengah salat, apakah membatalkan? Batalkan, sah. Lihat tadi, yang tadi kita sudah permisalkan tadi. Lihat permisalan dengan salat. Kalau hadas ini datang dari awal salat, sah salatnya? Dari awal dia sudah berhadas, tidak berwudu, sah salatnya? Lihat. Tadi kita bilang apa? Kalau sudah dari awal, dari syirik, dari awal tuh udah tidak diterima. Ulang salat, ikhlas. Tuh. Baik. Kemudian kalau hadasnya datang setelah salat, berpengaruh pada kesahihan salatnya? Kesahihan ya, kesahan maksud ana. Sah, tetap sah? Tetap sah. Tapi nanti berbeda ya antara syirik dengan itu, tidak bisa dikompromikan kalau dia bisa merusak salat, tidak. Hadas ini kalau sudah selesai salat artinya salat ini tetap sah. Begitu pula syirik. Syirik ini ketika keluarnya riya ini keluarnya setelah ibadah ini tetap sah atau tidak? Tetap sah. Nah, tapi bedanya syirik ini bisa menghapuskan pahala. Ya, ini permisalan, mendekati permisalan. Karena tidak mungkin disamakan antara syirik dan hadas secara sempurna. Pasti ada pembedanya. Ini hanya mendekatkan. Karena analogi itu, ikhwan, kan hanya mendekatkan pemikiran, bukan menyamakan persepsi, kan? Nah, analogi itu namanya kan mendekatkan saja. Analogikan begini. Apakah sama persis? Hah, tidak. Ini masuk nanti pada pembahasan sifatullah, sifat-sifat Allah. Nanti kita permisalkan. Masuk di sini nih. Ketika kita mengatakan yadullah begini nih, apakah benar seperti ini? La, tidak persis seperti itu. Lihat. Semua ini itu saling berkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Tayyib. Kemudian beliau melanjutkan dengan perkataannya, mana tadi? Beliau mengatakan kalau sudah tahu begitu, maka wajib untukmu mengetahui apa itu syirik. Ya, kalau tahu syirik itu merusak tauhid, merusak keislaman seseorang, maka wajib untuk mengetahui tauhid. La'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Mudah-mudahan engkau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau dari jeratan syirik ini. Syabakah itu jeratan. Wa hiya syirku billah alladzi qala Allah taala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yaitu kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala firman tentang syirikan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yaghfir, tidak mengampuni seluruh dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik kepada orang-orang yang ia inginkan. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid allati dzakaraha Allah taala fi kitabih. Bagaimana caranya untuk mengetahui tentang kesyirikan ini? Yaitu dengan mengetahui 4 kaidah dasar yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam perkataan beliau ini kita tahu bahwasannya 4 kaidah yang akan kita pelajari bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kan, tapi semuanya dari Al-Qur'an. Semuanya dari Al-Qur'an. Yang pertama misalnya kan apa? Perkataan bahwasannya kaidah yang mengatakan bahwasannya seluruh kaum musyrikin mengimani bahwasannya Allah pencipta, dalam Al-Qur'an ada. Kemudian apa alasan mereka berbuat syirik? Dalam Al-Qur'an ada. Macam-macam perbuatan syirik mereka dalam Al-Qur'an ada. Kemudian penjelasan tentang kesyirikan orang sekarang lebih parah daripada orang dulu dalam Al-Qur'an ada. Artinya apa?
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengeluarkan satu pun pemikiran dari hasil pemikirannya, melainkan semuanya berlandaskan ilmu. Ini tadi faedah kita mengetahui sosok dari Syekh Muhammad bin Wahhab dan ciri-ciri dari dakwahnya. Ciri dakwahnya tadi apa? Berlandaskan ilmu, kemudian selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat, 4 kaidah ini saja semuanya berlandaskan kepada Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. La'alla naktafi fi hadzal qadar. Kita cukupkan pembahasan kita pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau seandainya ada pertanyaan, maka silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Naam. Terus? Nah, lihat, kalau antum berusaha, kalau istilahnya gini, kalau antum terus jalan pada riya tersebut, artinya antum jalan riya sampai rakaat terakhir kan? Iya atau tidak? Oh, betul. Kalau kedua aja, berarti kan antum berusaha untuk menolak. Insya Allah dapat pahala antum ya kawan. Maksudnya, antum rakaat kedua nih mulai mencuri, ingin nyampaikan, tapi berusaha. Antum, kalau antum bilang tadi rakaat kedua saja yang riya, berarti kan rakaat ketiga sudah tidak riya lagi. Artinya antum tidak mungkin bisa tidak riya kecuali antum menolak rahasia riya tersebut. Itu masuk pembahasan tadi. Itu kan hanya tingkasan pikiran. Tiba-tiba datang ada orang, kita baguskan. Ini lintasan pikiran ini tajawaza an ummati, kata Rasulullah SAW. Allah itu tidak melihat hal seperti ini. Selama kita berusaha untuk mencegah riya tersebut, dan kita tidak nyaman dengan riya tersebut, yang kita tidak terus-terusan ingin memperlihatkan amalan kepada orang lain, kan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita dan menetapkan pahala untuk kita. Bahkan ketika kita berusaha untuk menolak riya itu, pahala kita bertambah di situ. Usaha itu untuk memurnikan ibadah untuk Allah saja lagi. Bukan satu ibadah. Tambah pahala. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahim, Maha Pemurah. Akan tapi kerahiman Allah ini jangan menjadikan kita mughtar, jangan menjadikan kita lalai. Kafa bil jahli an yaghtarra billah. Cukuplah dinamakan sebagai sebuah kebodohan ketika seorang itu terlalaikan dengan rahmat Allah. Apa maksudnya? Kita selalu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, Maha Pengampun. Memang ada dalam firman Allah, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Allah mengatakan, kabarkan kepada umatku wahai Muhammad, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kabarkan bahwasanya aku ini wahai Muhammad, kata Allah, anal ghafurur rahim. Aku adalah zat yang maha penerima taubat, maha pemberi ampunan, dan aku adalah maha pengasih. Kita seringnya berhenti sampai di situ saja. Kita tidak lihat setelahnya. Apa ayat setelahnya? Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan ketahui dan kabarkan juga bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Kita cuma berhenti, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah maksiat sudah. Allah itu Maha Pengampun, insyaallah setelah maksiat taubat. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Kita lupa. Annal azabi wal azabul alim. Azabnya Allah itu azab yang pedih. Kita sering lupa itu. Terlalai, makanya dikatakan para ulama, kafa bil jahli an yaghtarra billah. Cukup itu dinamakan sebuah kebodohan ketika kita terlalaikan dengan rahmat Allah. Allah itu memang Maha Pengasih, tapi jangan sampai kita terlalaikan dengan hal itu. Kita lupa bahwa Allah azabnya sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala punya hukuman yang begitu dahsyat. Ya. Maka ketika ada riya seperti itu, kalau kita nyaman saja dengan itu, itulah salahnya. Maka ketika kita berusaha, insyaallah kita masuk pada hadis Rasulullah SAW, Innallaha tajawaza an ummati ma khatara bihi anfusahum. Apa yang terpikirkan oleh lintasan pikiran mereka,
selama mereka tidak mengerjakan dan tidak nyaman dengan rasa tersebut. Wallahu taala alam. Ada lagi? Apa Bang? Bagaimana yang kayak ini yang terus melakukan sebagai amalan? Sah. Kayak sholat asar kita sengaja. Bagaimana dengan Nabi yang meninggalkan muslim takbir tetap sholat? Tarku sholat. Taib. Sebenarnya penjelasan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat kan ada perincian dari para ulama, ya kan Bang? Perincian para ulama. Orang yang bisa dikatakan kufur meninggalkan sholat adalah orang yang apa? Jahada wujubas shalah. Dia menolak kewajiban sholat. Bukan hanya meninggalkan begitu saja. Ini bukan bermakna menyepelekan sholat ya. Artinya ketika untuk mencapai ini juga masalah yang sangat penting juga, bahwasanya Islam itu tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang. Tidak langsung kita ketemu hendak sholat nanti kafir nanti. Nah itu bisa kan kebanyakan orang sekarang mereka tahu tidak wajib sholat, masih mengakui, cuman mereka lalai dari sholatnya, lupa dari sholatnya sehingga meninggalkan sholat. Memang sengaja menolak, tapi mereka tidak mengingkari kewajiban sholat. Ini Islam ini tidak bermudahan mengkafirkan. Memang ancaman itu ada, akan tapi ancaman itu jangan sampai membuat kita bermudah-mudahan mengatakan oh kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Yang menjadi pembeda antara kami dengan kekufuran itu meninggalkan salat. Artinya apa? Meninggalkan salat secara sengaja, menolak kewajiban salat. Ini orang kafir itu sudah. Yang mengatakan salat tidak ada dalam Al-Qur'an. Misalkan ya. Di negeri lain mungkin. Baik. Hal-hal seperti ini punya banyak hikmah. Hikmah satunya kita tidak bermudahan. Orang sering memfitnah kita, suka mengkafir-kafirkan. Padahal kita dalam hal ini saja tidak bermudah-mudahan. Kalau kita bermudahan ya sudah, semua tuh orang yang kita sedang sholat tuh di luar tidak sholat, kafirkan saja sudah. Tapi kan kita tidak seperti Islam itu tidak seperti itu. Maksud dari habita amaluhu ini mengingatkan kepada kita betapa utamanya sholat asar. Hatta di dalam Al-Quran ya, ada tidak yang menjelaskan tentang sholat asar khusus? Hafidhu ala salati wa salatil wusta. Lihat pentingnya sholat asar ini. Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan barang siapa yang meninggalkan sholat asar faqad habita amaluhu, maka amalannya dihapuskan. Karena biasanya asar ini tempat orang sering lalai, lelah habis kerja, saya ingin istirahat langsung jam 3 istirahat, sering lupa sholat. Maka antara satu hadis tadi dengan hadis ini tidak ada kontradiksi, sama sekali tidak ada yang bertabrakan. Yang satu ini menjelaskan tentang sholat asar yang begitu habita amaluh, bukan kafir bang. Ini ketika dihapuskan amalannya hari ini, apakah kafir? Tidak kafir kan? Nah, pahalanya. Tapi ketika dia sudah sholat zuhur tadi, sudah sah sudah. Tahu maksudnya kan? Bukan berarti ketika dia habita amaluh ini kesahihan sholatnya zuhur tadi, kemudian subuh tadi langsung dihapuskan. Tidak. Thawab, pahalanya dihapuskan. Kalau yang umum tadi penghapusan amal kebaikan, dengan murtad dihapus seluruh amalan. Bukan berarti ketika dia masuk Islam lagi harus ganti sholatnya, enggak. Kan enggak gitu kan? Kan enggak gitu konsepnya, kan gitu ya. Konsepnya kan ketika dihapuskan amal kebaikan artinya pahala kebaikan itu dihapuskan. Maka antara orang yang meninggalkan sholat dengan ini tidak ada kontradiksi. Oke bang, Allahu a'lam. Puas, ana tidak bisa memuaskan orang ya. Ana cuma segini bisa ya. Ada lagi? Masih bingung bang? Masih bingung? Nah insyaallah. Ada lagi kawan? Akhwat? Ya ada? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada diri kita terhadap ilmu yang kita miliki, yang ilmu kita pelajari. Dan ketahuilah bahwasannya di antara tuntunan para ulama adalah istiqamah ya. Boleh di awal ini Masya Allah jumlahnya banyak, Masya Allah, Allah barik fikum. Tapi intinya kan bukan di awal ya, di akhir. Bukan siapa yang membuka mukaddimah Syekh Muhammad Abdul Wahab, tapi siapa yang berakhir pembahasan tentang Qawaidul Arba. Itu yang menjadi barometernya.
Ats-tsabatu khairun. Kata para ulama, pada keistiqomahan ada satu keberkahan. Pada keistiqomahan itulah kebaikan. Kita kan juga tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai apa? Mencintai amalannya sedikit tapi continue. Kita kan tidak lama-lama kan. Yang penting sedikit-sedikit kita fahami, sedikit-sedikit kita faham. Keistiqomahan kita perlukan. Karena talabul ilmi lah yang menjadi satu jalan pintas kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, lihat Rasulullah SAW mengatakan kalimat salaka. Salaka itu mencari dari orang yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Artinya ilmu itu lebih mulia daripada kita. Maka ketika kita berjalan kepada seorang yang mulia, berjalanlah dengan tawadhu. Tawadhu terhadap ilmu. Tawadhu terhadap ilmu itu bagaimana? Memuliakan ilmu dengan segala pernak-perniknya. Memuliakan teman-teman yang ada di majelis ilmu, memuliakan kitab, itu dijaga tuh kitab yang sudah dibagikan. Kemudian memuliakan orang-orang berilmu, asatidzah kita. Kemudian memuliakan apapun berkaitan dengan ilmu. Ini salah satu bentuk praktek dari sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Kalau kita sudah melakukan ini, mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda selanjutnya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dimudahkan jalannya menuju surga. Ini jalan pintas kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah, diberikan keistiqaman oleh Allah, diberikan keberkahan terhadap ilmu kita. Karena tidak ada yang kita tuntut dalam belajar ini melainkan ilmu yang bermanfaat. Apa itu manfaat? Ilmu yang menumbuhkan rasa takut kita, menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada sesama. Ya. Ini yang diinginkan oleh ilmu itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jazakumullah khairan atas antusiasnya, atas kesediaan mendengar, kemudian sering berdiskusi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan pembicara dan segala kesalahan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.